Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya sebagai ketua di kelompok untuk tugas pembelajaran agama Islam. Aku ingin menjelaskan apa aja itu Toharoh yang disusun oleh Hafiza Alana Putri Majan, Galuh Jingga Nareswari, Amalia Dwi Selviana, Ananda Aura, Aprilia Donis. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari hadas dan najis atau berbuat sesuatu yang dapat atau memperbolehkan seseorang mengerjakan sholat. Misalnya wudhu, mandi, dan tayamum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dalam Islam, toharo terbagi menjadi dua macam, yaitu 1. Toharo dari hadas, 2. Toharo dari najis. A. Toharo dari hadas. Hadas adalah suatu kondisi pada diri seseorang yang dianggap tidak suci menurut syara agama, karena keadaan tertentu yang berasal dari dirinya yang harus disucikan dengan cara wudhu atau mandi besar. Macam-macam hadas adalah sebagai berikut. A. Hadas kecil, contohnya antara lain buang angin, buang air kecil, buang air besar, menyentuh kemaluan, bersentuh laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, dan sebagainya. Cara mensucikannya adalah dengan wudhu. B. Hadas besar, contohnya berhubungan suami istri, keluar air mani, haid atau nifas, dan sebagainya. Cara mensucikan adalah dengan mandi besar. Dari segi tingkatannya, najis terbagi menjadi 3 bagian. A. Najis muhafafah atau najis ringan, yaitu najis yang disebabkan oleh kotoran bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang masih minum ASI atau air susu ibu. Cara mensucikannya adalah dipercikan air pada tempat yang terkena najis. Najis mutawasitoh atau najis sedang, yaitu najis yang disebabkan oleh darah, nanah, kencing bayi perempuan, semua kotoran yang keluar dari kubul dan dubur orang dewasa, dan sebagainya. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2, yaitu 1. Najis ainiyah, yaitu najis yang tampak oleh mata, bisa dibau, dan dirasakan. 2. Najis hukmiyah, yaitu najis yang yakin adanya tetapi tidak bisa dilihat. Contoh, air kencing yang sudah mengering. Najis mughaladah atau najis berat, yaitu najis yang terkena oleh air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya adalah dibasuh 7 kali dengan air, dan salah satunya diberi tanah liat pada tempat yang terkena najis tersebut. Tayamum merupakan cara darurat untuk bersuci. Tayamum dilakukan dengan menyapukan debu pada muka dan tangan hingga pergelangan. Tayamum dilakukan bila 1. Sakit yang dikhawatirkan akan bertambah apabila berwudu atau mandi. 2. Sedang dalam perjalanan yang sulit mendapatkan air. 3. Tidak ada air walaupun telah diusahakan. 4. Ada air tetapi ada uzur untuk memakainya, baik karena panas, dingin, bahaya yang mengancam, atau karena persediaan terbatas. 5. Apabila kita tahu ada air tetapi jauh jaraknya dan bila kita mencarinya waktu sholat akan habis di perjalanan. Tayamum batal bila 1. Melihat air, 2. Semua hal yang membatalkan wudhu atau mandi besar, 3. Murtad. Macam-macam air untuk bersuci. 1. Air suci yang mensucikan, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap adanya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air embun, air es, dan air mata air. 2. Air suci tetapi tidak dapat mensucikan, berarti zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk bersuci, seperti air yang telah berubah salah satu sifatnya, air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kulah, air pohon-pohonan atau buah-buahan. 3. Air mutanajis, yaitu air sedikit yang terkena najis baik berubah sifatnya maupun tidak. 4. Air makruh, air yang terjemur matahari dalam bejana selain emas atau perak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.